Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Argia Dwi Ferdinand Putra dari kelas D3 ITB dengan NRP 3122537. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait aturan-aturan penulisan pada karya ilmiah sebagai syarat tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Baik, pertama-tama kita perlu mengenal terlebih dahulu sistematika yang ada pada penulisan karya ilmiah. Sistematika pada penulisan karya ilmiah terdiri menjadi 8 bagian, yaitu yang pertama, cover depan atau yang biasa disebut dengan sampul depan. Lalu bagian kedua judul, bagian ketiga daftar isi, bagian keempat bab 1 pendahuluan, lalu bagian kelima ada bab 2 landasan teori, bagian keenam bab 3 pembahasan, bagian ketujuh bab 4 penutup, dan bagian terakhir adalah daftar pustaka. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari masing-masing bagian. Pertama, yaitu cover. Seperti kita tahu bahwa sampul depan berada di bagian paling depan dalam sebuah karya ilmiah. Maka dari itu, sampul harus mencakup elemen-elemen penting seperti judul, karya, nama penulis, institusi, dan tahun penerbitan. Lalu pada bagian kedua yaitu judul. Judul harus mencerminkan pokok permasalahan dari penelitian. Judul sebaiknya singkat, jelas, dan mencakup esensi dari karya. Judul sebisa mungkin dikemas agar menarik minat pembaca. Jadi ketika kita dalam melakukan penyusunan sebuah judul akan lebih memiliki nilai plus jika judul yang kita angkat bisa menarik minat pembaca. Selanjutnya yaitu bagian daftar isi. Di bagian daftar isi ini menggambarkan struktur dan urutan dari sebuah karya ilmiah. Setiap bagian dan subbagian disertai dengan nomor halaman. Daftar isi bertujuan untuk mempermudah pembaca dalam hal navigasi halaman. Jadi, dari setiap masing-masing struktur pada karya ilmiah, nantinya akan, ada sebuah penanda halaman, sehingga nantinya jika pembaca ingin menuju pada halaman tertentu, bisa lebih mudah karena adanya daftar isi. Selanjutnya yaitu bab 1 pendahuluan. Di bagian ini, berisikan informasi terkait karya ilmiah yang dikerjakan. Terdapat poin penting dalam pendahuluan, yaitu latar belakang masalah yang menceritakan kenapa penelitian itu diambil, lalu terdapat tujuan dari permasalahan yang dilakukan, yang umumnya berupa solusi terkait permasalahan yang diangkat dalam karya ilmiah tersebut. Selanjutnya yaitu bab 2 yang merupakan isi. Di bagian ini berisikan landasan teori dan tinjauan pustaka. Di sini penulis bisa menuliskan referensi apa saja yang digunakan untuk menunjang penelitian. Landasan teori juga harus ditulis secara terstruktur sesuai dengan tahapan pembahasan penelitian yang akan saya jelaskan di bagian selanjutnya. Selanjutnya, bagian bab 3 yaitu pembahasan. Bagian pembahasan menguraikan landasan teori yang mendukung penelitian yang dilakukan. Landasan teori dapat diambil dari pendapat para ahli dalam bidang studi yang relevan dengan apa yang dikerjakan, atau bahkan dapat menghasilkan landasan teori baru jika penelitian yang diangkat itu unik dan menarik. Selain itu, bagian ini juga menjelaskan pokok-pokok penelitian, termasuk metode yang digunakan, seperti rumus khusus atau kuesioner studi lapangan. Lalu bagian selanjutnya yaitu bab keempat, yaitu penutup. Pada bagian penutup ini, memaparkan kesimpulan akhir dari penelitian karya tulis ilmiah yang sedang dikerjakan. Lalu, di samping memaparkan kesimpulan yang didapatkan, pada bagian ini juga perlu memberikan penjelasan terkait saran dan harapan ke depannya untuk karya tulis ilmiah tersebut. Lalu, bagian terakhir pada sistematika penulisan karya ilmiah yaitu daftar pustaka. Daftar pustaka merupakan daftar yang berisi semua buku atau tulisan ilmiah yang menjadi rujukan dalam melakukan penelitian. Rujukan ini berfungsi agar tulisan ilmiah yang dibuat tidak termasuk dalam kategori tidak dapat dipercaya alias hoax. Baik, selanjutnya kita masuk pada aturan penulisan karya ilmiah. Yang pertama, terkait aturan penulisan, untuk font, spasi, dan ukuran kertas. Kertas yang biasanya digunakan pada penulisan karya ilmiah adalah kertas A4, lalu untuk fontnya menggunakan Times New Roman dengan ukuran font 12 piksel dan spasi dengan ukuran 1 cm. Selanjutnya yaitu aturan untuk margins. Aturan untuk margin sendiri adalah untuk bagian atas 3 cm, bagian bawah 4 cm, bagian kiri 3 cm, dan bagian kanan 4 cm. Selanjutnya pada aturan bab dan subbab. Pada karya ilmiah menggunakan sistem numeral 1, A, B, dan seterusnya. Sedangkan pada skripsi menggunakan sistem Romawi, yaitu angkanya itu angka Romawi 1, 2, 3 dalam Romawi dan seterusnya. Subbab biasanya ditulis dengan gaya teks di bold dan huruf kapital pada huruf pertama setiap kata, kecuali kata tugas dan kata preposisi. Anak subbab ditulis dengan gaya font italik dengan aturan serupa huruf kapital pada huruf pertama setiap kata, kecuali kata tugas dan kata preposisi. Untuk aturan selanjutnya yaitu aturan penulisan paragraf. Aturan penulisan
adalah dengan alinea baru diketik ke dalam atau menjorok sebanyak 7-8 karakter atau sekitar 1,25 cm. Adapun aturan selanjutnya yaitu jarak antar bab. Pada skripsi, jarak antar bab satu dengan bab lainnya dibutuhkan jarak halaman. Namun dalam karya ilmiah, penulisan bab baru ini tidak memerlukan ganti halaman baru layaknya penulisan pada skripsi, melainkan diberi jarak 3 spasi untuk membuat bab baru, sedangkan untuk penulisan subbab, antara jarak bab dengan subbab ditulis dengan jarak 2,5 spasi. Dan untuk penulisan kalimat awal setelah subbab diberi jarak 2 spasi di bawah subbab. Lalu untuk aturan selanjutnya yaitu aturan mengenai untuk judul artikel. Pada judul, cara penulisannya adalah sebagai berikut. Menggunakan huruf kapital semua, lalu tulisan di bold, lalu untuk fontnya menggunakan Times New Roman, dan posisi judul berada di tengah halaman alias di center. Dan untuk aturan terakhir adalah jangan menggunakan garis bawah atau style font underline. Baik, untuk aturan penulisan selanjutnya adalah aturan pada penulisan struktur lain. Dalam penulisan karya ilmiah, nama penulis dan alamat institusi diletakkan tepat di bawah judul artikel dengan jarak 1,5 spasi. Struktur lainnya mencakup yang pertama ada halaman judul, daftar nama anggota kelompok, halaman pengesahan, dan kata pengantar menggunakan Romawi kecil di sudut kanan bawah. Untuk penulisannya bisa dilihat seperti ini. Lalu untuk yang kedua adalah bagian utama, yaitu naskah artikel, menggunakan halaman dengan angka Arab di pojok kanan atas, terletak 3 cm dari tepi kanan dan 1,5 cm dari tepi atas. Lalu yang ketiga, penulisan tabel, mencakup judul tabel dengan penomoran sesuai urutan. Diletakkan di atas tabel bersamaan dengan nomor tabel 1, 2, 3, dan seterusnya. Lalu untuk aturan penulisan struktur lainnya yang terakhir adalah ketika penggunaan gambar, grafik, atau foto sebagai penunjang karya ilmiah memungkinkan, dengan judul dan nomor gambar diletakkan di bawah gambar. Hindari penggunaan gambar berwarna yang dapat menyebabkan gelap saat dikopi. Sekian yang dapat saya sampaikan terkait aturan-aturan dan sistematika pada penulisan karya ilmiah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.